luas, agung, dan luas. Terbang menuju bagian dalam reruntuhan kerajaan dewa, pohon hitam setinggi 7 hingga 800 meter menjulang dari tanah. Setiap pohon setebal 10 meter. Di depan mereka, ada banyak bangunan besar yang berdiri di hutan kerajaan dewa. Setiap bangunan memancarkan kilau gelap, mengandung bobot sejarah, serta pancaran hitam, memberi orang tekanan samar. Terutama patung besar berbentuk manusia di depan mereka, patung berbentuk manusia yang tingginya lebih dari 1000 meter, dengan mahkota hitam di kepalanya. Itu memegang tongkat hitam pekat di tangannya, dan sepasang matanya memandang dengan jijik ke depan, seolah-olah menghadap ke seluruh dunia. Semua orang melihat patung itu, membuat orang merasa tidak penting. Hanya sebuah patung yang memberi orang tekanan besar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pemilik reruntuhan kerajaan Tuhan itu. Sungguh energi gelap yang kuat. Semakin dalam mereka terbang, semakin kuat energi gelapnya. Sebuah bangunan besar yang membentang sejauh mata memandang perlahan muncul di garis pandang mereka. Kadang-kadang, raungan menakutkan terdengar dari dalam. Beberapa raungan membuat jantung Wang Xian berdebar. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan kerajaan Tuhan. Dibandingkan dengan ini, kuburan manusia iblis seperti sungai kecil dibandingkan dengan laut. Wang Xian memandang dunia di depannya dengan ekspresi terkejut. Bahkan istana naga level 3 tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Seluruh bangunan di depannya memancarkan kekuatan yang membatasi. Kekuatan ini bukanlah formasi tetapi jenis kurungan khusus. Jika seorang demigod ingin menjadi dewa, dia perlu membangun kerajaan dewanya sendiri. Para dewa di kerajaan ilahi tidak terkalahkan. Mereka dapat membuat pesanan mereka sendiri. Meskipun ini hanya reruntuhan kerajaan dewa, masih ada sisa-sisa kekuatan dewa. Wang Xian melihat ke depan dan berpikir sendiri. Mengikuti di belakang Ling Jian'er dan yang lainnya, mereka terbang melewati patung setinggi 1000 meter dan memasuki sekelompok bangunan yang terbentang sejauh mata memandang. Reruntuhan kerajaan terkuat meliputi area seluas 10.000 km. Namun, jarak reruntuhan kerajaan terkuat lebih dari 10.000 km. Itu karena ada ruang lain di reruntuhan kerajaan Tuhan. Tidak ada yang tahu seberapa besar seluruh reruntuhan kerajaan terkuat itu. Itu adalah orang-orang dari kerajaan Bingxin kita. Setelah terbang selama 4 jam, suara Bing Jinghuan terdengar di depan mereka. Wang Xian melihat ke depan dan menunjukkan ekspresi takjub. Ratusan ribu orang berkumpul di depan mereka. Di depan ratusan ribu orang, ada pintu hitam besar. Di atas pintu hitam besar itu ada 3 karakter kuno, Taman Kasa Hitam. Di depan pintu besar Taman Layar Hitam, 3 kekuatan yang sangat mencolok berdiri di sana. Kekaisaran Wuji, Sekte Solipsistik, dan keluarga Kerajaan Selatan. 3 kekuatan berada di depan. Di belakang mereka adalah klan He, ras gelap yang diselimuti kegelapan, dan sekelompok pasukan kelas 1 di wilayah yang luas. Adapun orang-orang di belakang mereka semua berpakaian hitam dan tubuh mereka diselimuti kegelapan. Saudari junior Jian'er, kita harus berhati-hati saat memasuki Taman Layar Hitam. Apakah kamu melihat bagian belakang? Terlepas dari 3 kekuatan super dan faksi kelas 1 kami, orang-orang yang dikirim oleh faksi lain semuanya berpakaian hitam untuk menyembunyikan identitas dan faksi mereka. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk bersaing dengan AS dan bahkan 3 kekuatan super. Ketika mereka bertemu dengan ramuan spiritual tingkat tinggi, mereka tidak akan peduli dengan latar belakang Anda. Juga, binatang iblis yang hidup di hutan kerajaan dewa mengendalikan pintu masuk yang tidak kita ketahui. Mereka juga bisa memasuki taman tirai hitam. Ketika mereka bertemu dengan binatang iblis, mereka akan segera mengambil tindakan. Bing Jinghuan membawa Ling Jian'er dan terbang menuju lokasi kerajaan Bingxin. Dia memperkenalkan mereka kepadanya dengan suara rendah. Ling Jian'er menganggukkan kepalanya. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia sangat serius. Juga, taman tirai hitam telah dibuka selama sebulan. Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati di sepanjang jalan. Namun, akan ada orang yang menyergap di pintu keluar taman tirai hitam. Ada juga ahli di level 3 dari alam tembus pandang yang sedang menyergap di sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, kita tidak perlu khawatir. Akan ada pakar dari kerajaan Bingxin kita di sini untuk menerima kita. Bing Jinghuan terus berbicara dengan Ling Jian'er. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan ragu sejenak. Tubuhnya bergerak dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam. Aura iblis samar terpancar dari tubuhnya. Sekarang setelah terang dan gelap telah seimbang, Wang Xian tidak akan dirasuki selama dia tidak mengalami pukulan besar. Setelah memasuki taman layar hitam, dia siap menggunakan identitas gelapnya untuk melindungi Ling Jian'er dalam kegelapan. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara dentuman tiba-tiba terdengar, menyebabkan lingkungan yang sedikit sunyi langsung mendidih karena kegembiraan.
Pintu ke taman layar hitam telah terbuka. Pintunya telah terbuka. Haha, kali ini, aku harus mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual. Tanah harta akan segera dibuka, haha. Keributan bisa terdengar dari sekitarnya saat suara-suara bersemangat terdengar satu demi satu. Banyak orang yang mengenakan jubah hitam terlihat bersemangat di mata mereka. Haha, gerbang taman layar hitam telah dibuka. Jika ada yang bisa mendapatkan buah hati layar hitam, saya bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Pada saat ini, tawa keras Wu Qingcheng terdengar. Sosoknya bergerak dan terbang langsung ke taman layar hitam. Di belakangnya ada lebih dari 1000 ahli. Ayo pergi, ayo masuk juga. Ayo masuk. Melihat orang-orang dari Kekaisaran Wuji masuk, orang-orang lain di sekitarnya bergegas masuk dengan panik. Orang-orang dari Kekaisaran Bingxin juga terbang dengan cepat. 2 ahli di level 7 dari alam tembus pandang ditempatkan di sini, menunggu mereka kembali. Sosok Wang Xian bergerak dan mengikuti di belakang mereka. Berdengung. Setelah melewati gerbang taman tirai hitam, Wang Xian tiba-tiba merasa seolah-olah telah memasuki dimensi lain. Puluhan ribu orang berkumpul di sekelilingnya. Di taman tirai hitam, mereka yang berada di atas level 3 dari alam tembus pandang tidak diizinkan masuk. Di sini, selain makhluk di dalam, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Tatapannya terkunci pada Ling Jian'er saat dia mengikuti di belakangnya seperti hantu. Ayo pergi ke sana. Setelah melewati gerbang taman layar hitam, seolah-olah ada hutan di depan mereka. Itu sangat besar. Banyak pohon menjulang ke langit. Mereka yang masuk segera menyebar dan terbang menuju sekitarnya. Ini adalah tanah harta karun. Pertama datang pertama dilayani. 20 orang untuk tim kecil. Menyebar dan bertindak sesuai rencana. Di Kekaisaran Bingxin, Bing Jinghuan memerintahkan semua orang di sekitarnya. 500 orang tersebut langsung dibagi menjadi 25 tim. Mereka yang tinggal di samping Bing Jinghuan dan Ling Jian'er semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat ketiga dari alam tembus pandang. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam. Bing Jinghuan berteriak keras dan dengan cepat menuju ke depan. Ramuan spiritual dari tingkat transendensi ke-7. Wang Xian mengikuti di belakang mereka. Setelah terbang kurang dari 1000 meter, dia melihat ramuan spiritual tingkat transendensi ke-7 di depan mereka. Bing Jinghuan dan yang lainnya jelas melihatnya juga. Namun, mereka benar-benar mengabaikannya dan terus terbang ke depan. Ramuan spiritual tingkat 7 yang luar biasa dapat dilihat di mana-mana. Taman layar hitam ini benar-benar tidak sederhana. Wang Xian kaget saat melihat mereka tidak berhenti. Taman layar hitam adalah sudut taman obat, tetapi meskipun hanya sebuah sudut, wilayahnya masih sangat menakutkan. Setidaknya 100.000 orang telah masuk, dan mereka hanya terbang selama setengah jam. Tidak ada lagi sosok manusia di sekitar mereka, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya seluruh ruang itu. Sepanjang jalan, mereka menemukan ramuan spiritual di bawah tingkat kekosongan yang dalam, tetapi orang-orang dari dinasti Icheheat tidak memetiknya. Target mereka jelas adalah ramuan spiritual tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ayo terbang setengah jam lagi. Ada ramuan spiritual tingkat kekosongan yang lebih berwawasan di sana. Seorang tetua di sebelah Ling Jian'er berteriak keras. Jelas sekali, dinasti Bingxin telah melakukan banyak persiapan untuk taman kasa hitam ini. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi lagi. Ada fluktuasi yang kuat dari kekuatan kegelapan di depan. Ini adalah ramuan spiritual tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Cepat, cepat. Orang-orang dari kerajaan hati es tiba-tiba merasakan fluktuasi besar yang datang dari depan, dan mereka tampak bersemangat. Itu leci gelap. Ada lebih dari 10 leci gelap di atasnya. Haha. Mereka terbang. Bing Jinghuan menatap area di depan dan tertawa terbahak-bahak. Saat ini, mereka dikelilingi oleh pepohonan hitam tak berujung. Di depan mereka, pohon setinggi 10 meter berakar di sana. Pohon itu sangat kecil dan sangat mencolok di ruang ini. Namun, itu memancarkan energi gelap yang kuat. Di pohon-pohon hitam di sini, ada lebih dari 10 leci hitam yang tergantung di sana. Mereka memancarkan kekuatan hidup dan energi gelap murni. Buah spiritual dari tingkat kedua dari alam interpretasi kosong. Ada lebih dari 10 di satu pohon. Ini bukankah taman tirai hitam ini terlalu gila? Wang Xian menatap buah roh leci gelap dengan kaget. Tak heran jika banyak orang mempertaruhkan nyawa untuk memasuki taman tirai hitam setelah dibuka. Semua faksi bahkan berkumpul di sini. Hati-hati, pohon roh di tingkat kedua dari alam interpretasi Void pasti dilindungi oleh jiwa kegelapan. Pada saat ini, seorang tetua dari Kekaisaran Hati Es mengingatkannya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan dipenuhi dengan kewaspadaan. Di sana, ini berbeda dengan jiwa kegelapan yang menyerbu tubuh Yin Haoyan. Wang Xian,
yang bersembunyi di belakang, mengarahkan pandangannya ke pohon yang berjarak 100 meter dari leci gelap. Matanya berbinar. Itu adalah makhluk gelap yang seperti ular berbisa. Itu tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Itu sepenuhnya terbentuk dari energi gelap murni. Bunuh di sana. Hati-hati. Jangan biarkan itu masuk ke tubuh Anda. Kalau tidak, kamu akan mati. Seorang tetua juga memperhatikan jiwa kegelapan yang tersembunyi di pohon dan langsung berteriak. Serahkan pada kami berdua. Kedua pria parubaya itu bergerak dan menyerang jiwa kegelapan secara langsung. Keduanya berada di level 3 dari tahap interpretasi kekosongan. Mudah bagi mereka untuk bertarung melawan jiwa kegelapan tingkat 2 interpretasi kosong. Di bawah serangan mereka, jiwa kegelapan langsung terbagi menjadi lebih dari 10 bagian. Wang Xian menyadari bahwa jiwa kegelapan melemah setelah dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah dibagi menjadi lebih dari 10 bagian, itu benar-benar berubah menjadi kumpulan energi gelap. Energi gelap ini perlahan menghilang di udara sekitarnya. Haha, panen yang bagus. Ayo pergi. Meski baru permulaan, kita masih harus bergegas. Bing Jinghuan tertawa terbahak-bahak dan menyimpan semua leci hitam. Kelompok itu terus terbang ke kejauhan. Untuk dapat memperoleh lebih dari selusin buah spiritual dari interpretasi kekosongan tingkat kedua dengan begitu mudah, tidak heran begitu banyak ahli yang tertarik ke area yang luas ini. Wang Xian mengikuti di belakang mereka. Dia menatap pohon spiritual leci gelap dan menggerakkan lengannya. Hah! Namun, saat dia akan memasukkannya ke dalam tas spiritual penyimpanannya, dia menyadari bahwa pohon spiritual leci gelap ini terperangkap di sini oleh kekuatan khusus. Bahkan dia tidak bisa mengambilnya. Tidak heran mereka tidak mengambil pohon spiritual ini. Wang Xian berpikir sendiri. Tiba-tiba, pikirannya bergerak saat dia melihat jiwa kegelapan yang telah terpotong menjadi lebih dari 10 bagian dan perlahan menghilang. Jiwa kegelapan mirip dengan manik naga. Bisakah saya membiarkan manik naga kegelapan melahap dan meningkatkannya? Wang Xian punya pikiran. Dia membuka mulutnya dan manik naga kegelapan terbang keluar dari mulutnya. Manik naga berubah menjadi naga iblis gelap berukuran 1 meter dan mulai melahap energi gelap yang belum sepenuhnya hilang. Itu sangat mungkin. Manik naga hitam dapat meningkatkan level manik naga dengan melahap jiwa kegelapan. Mata Wang Xian berbinar. Dia saat ini kekurangan item yang bisa meningkatkan level manik naga. Sekarang jiwa kegelapan bisa meningkatkan level manik naga hitam, dia tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Satu-satunya kelemahan adalah Dark Dragon Pearl akan ditingkatkan. Jika Light Dragon Pearl tidak ditingkatkan, keseimbangan antara terang dan gelap akan rusak lagi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sekarang dia bisa mempertahankan hatinya, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika terang dan gelap tidak seimbang. Dia hanya perlu meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke langit. Melihat Ling Jian-er di depannya, dia sedikit mengernyit. Ini hanyalah tanah harta karun. Jamu spiritual dan jiwa kegelapan. Aku tidak bisa berada di sisi Ling Jian-er sepanjang waktu. Wang Xian sedikit mengernyit. Dengan gerakan lengannya, sebuah patung muncul di tangannya. Patung itu adalah Wang Xian sendiri. Dia membuka mulutnya dan Bright Dragon Pearl terbang keluar dari dalam dan menempel pada patung itu. Berdengung. Tubuh yang memancarkan cahaya redup muncul di depan Wang Xian. Tubuh ringan itu persis sama dengannya. Seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Biarkan mutiara naga ringan melindungi Ling Jian-er. Saya akan dapat merasakan bahaya jika saya menghadapinya. Bahkan jika saya tidak harus mengendalikannya sendiri, Light Dragon Pearl akan dapat melepaskan kekuatan interpretasi kekosongan tingkat 6. Itu cukup untuk melindungi Ling Jian-er. Wang Xian mengirimkan pesan ke mutiara naga cahaya, memerintahkannya untuk melindungi Ling Jian-er dalam kegelapan. Setelah itu, Wang Xian terbang ke kiri depan. Selanjutnya, aku harus melahap jiwa kegelapan secara gila-gilaan untuk mendapatkan ramuan spiritual. Mata Wang Xian berkilat kegirangan. Dia membuka mata naganya yang berapi-api dan mengamati sekelilingnya. Penglihatan saya sangat dibatasi. Namun, masih mudah bagi saya untuk memindai radius 5 km. Wang Xian mengangkat alisnya dan berlari ke depan. Dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya sekitar 10 kali lebih cepat dari Ling Jian-er dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia sudah 4-5.000 meter jauhnya. Ada ramuan spiritual di sana. Sepertinya ramuan spiritual atribut bumi. Mata Wang Xian berkedip saat dia menatap ke arah tertentu dan terbang lurus ke depan. Bunga peta kembali dari tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan. Perlindungan jiwa kegelapan dari tingkat pertama tahap interpretasi void. Sosok Wang Xian berkedip saat mutiara naga hitam melahap jiwa kegelapan dan mengambil ramuan spiritual. Ayo terus masuk lebih dalam. Wang Xian tidak ragu dan terbang ke depan dengan cepat.
Pohon spiritual tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan. Jiwa kegelapan tingkat kedua dari tahap penafsiran Void. Tidak lama kemudian, pohon spiritual lain muncul di garis pandang Wang Xian. Sosoknya berkedip dan dalam waktu kurang dari 10 detik, jiwa kegelapan melahap dan buah spiritual diambil. Haha, ini bisa dibilang halaman belakangku sendiri. Mata Wang Xian berbinar kegirangan saat dia terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, dia menyimpan tumbuhan roh dan pohon roh di dalam tasnya. The Dark Dragon Bed juga meningkat pesat. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, Wang Xian hanya menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Hanya dalam waktu 1 jam, dia telah memanen lebih dari 200 buah dan tumbuhan spiritual. Jiwa kegelapan juga telah melahap lebih dari 40 buah dan tumbuhan spiritual. Di antara mereka, ada juga beberapa jiwa kegelapan di alam interpretasi tingkat ketiga Void. Semakin tinggi level ramuan spiritual, semakin tinggi pula level jiwa kegelapan yang menjaganya. Saya bisa terus masuk lebih dalam. Ada ramuan spiritual dari tingkat ke-7 atau ke-8 dari interpretasi kosong di taman layar hitam. Secara alami, Wang Xian tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke depan lagi. Buah spiritual dari tingkat ke-4 interpretasi Void. 2 jiwa kegelapan dari tingkat ke-3 dari interpretasi kosong menjaga mereka. Buah spiritual dari tingkat ke-5 dari interpretasi Void. 10 jiwa kegelapan dari tingkat ke-3 dari interpretasi kosong menjaga mereka. Buah spiritual dari tingkat ke-6 interpretasi Void. 5 tingkat 4 buah roh interpretasi kosong melindunginya. Wang Xian menyapu buah roh di sepanjang jalan. Dia menyadari bahwa buah roh interpretasi kosong tingkat 4 tidak akan dilindungi oleh buah roh interpretasi kosong tingkat 4. Sebaliknya, ketika dia memperoleh buah roh interpretasi kosong tingkat 6, hanya 5 buah roh interpretasi kosong tingkat 4 yang akan dilindungi oleh buah roh interpretasi kosong tingkat 4. Ini adalah hal yang baik dan buruk bagi Wang Xian. Untungnya, mendapatkan buah roh tingkat tinggi lebih cepat. Hal buruknya adalah kecepatan kemajuan Dark Dragon Pearl akan lebih lambat. Namun, ini adalah sesuatu yang Wang Xian tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia dengan cepat memanen buah roh. Mungkin, bahkan pemilik reruntuhan kerajaan dewa tidak akan mengira bahwa akan ada eksistensi menakutkan yang memiliki kekuatan tempur tingkat 7 dari interpretasi kosong meskipun dia hanya berada di level 3 dari ranah interpretasi kosong. Bukankah ini buah hati Black Screen buah yang dicari kota Wuking? Setelah sehari, Wang Xian sudah memasuki wilayah yang sangat dalam. Melihat buah hati layar hitam di depannya, senyum muncul di wajahnya. Buah hati layar hitam berada di tingkat ke-7 dari alam tembus pandang, dan ada 10 jiwa gelap tembus pandang tingkat 5 yang menjaganya. Dia terus menyapu. Sehari kemudian, Wang Xian menemukan buah roh tembus pandang tingkat 8. Buah spiritual hati emas. 2 jiwa gelap dari tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke jiwa kegelapan tingkat ke-6 dari tahap interpretasi kehampaan. Bahkan jika semua peserta berkumpul di sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah spiritual hati emas ini. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Seekor naga iblis terbang menuju jiwa kegelapan dan melahapnya. Seharusnya ada setengah dari energi yang tersisa. Mutiara naga hitam harus dapat ditingkatkan ke tingkat ke-8 dari tahap interpretasi kosong. Selain itu, sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan saya hampir selesai. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat mutiara naga hitam dan berbagai ramuan spiritual di cincin interspatialnya. Upgrade membutuhkan 10 triliun kristal naga. Wang Xian telah memperoleh cincin interspatial setelah menghancurkan kota iblis kuno. Sumber daya di cincin interspatial cukup untuk mencapai sekitar 7 triliun kristal naga. Selain itu, dia telah memperoleh berbagai ramuan spiritual di sini. Peningkatan levelnya sudah dekat. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terus mencari. Tidak banyak buah spiritual bermutu tinggi dan tumbuhan spiritual. Setelah berkeliaran selama 4-5 hari, Wang Xian hanya berhasil mendapatkan 10 ramuan spiritual dari alam tembus pandang tingkat 8. Apakah kita sudah mencapai tujuan? Pada saat ini, Wang Xian melihat ke depan dengan takjub. Ada pintu batu hitam pekat yang sangat besar berdiri di depannya. Taman Dewa Hitam. Wang Xian bergumam sambil melihat papan nama besar di atas pintu batu. Tempat itu jelas merupakan kebun obat lain. Itu mungkin memiliki ramuan spiritual dari tingkat ke-9 dari alam interpretasi kosong, alam umur panjang setengah langkah, serta tumbuhan spiritual dan buah spiritual dari alam umur panjang. Di sekitar pintu batu, ada pepohonan yang berdiri berdampingan. Pohon-pohon itu tersusun rapat, membentuk tembok kota. Wang Xian berjalan ke depan dan ingin mendorongnya. Namun, dia langsung didorong pergi. Ketika dia terbang ke ketinggian 1000 meter di udara, dia merasakan tekanan mengerikan yang membuatnya sulit untuk terbang.
Saya tidak bisa melewatinya. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa melewatinya sama sekali. Setelah mencoba selama lebih dari 10 menit, Wang Xian akhirnya menyerah pada gagasan memasuki Taman Dewa Hitam dan melihat ke belakang. Aku belum mengumpulkan arah itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan cepat ke arah lain. Dia terus menyapu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Aura iblis pada manik naga hitam menjadi semakin kuat. Ketika dilepaskan sepenuhnya, itu bisa membentuk naga iblis yang menakutkan sepanjang 100 meter. Itu bisa melepaskan kekuatan menakutkan dari puncak level 7 Sitraf. Dengan kekuatan manik naga hitam, Wang Xian saat ini dapat dengan mudah membunuh 10 ahli tembus pandang tingkat 7 sendirian. Ling Jian dalam bahaya. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba merasakan fluktuasi yang berasal dari mutiara naga cahaya. Dia segera menutup matanya. Berdengung. Oh tidak, ada 30 jiwa gelap. Sebenarnya ada 30 dari mereka. Saudari junior Jian lari. Melalui Light Dragon Pearl, Wang Xian melihat 30 tingkat 3 jiwa gelap alam tembus pandang menerobos formasi yang mengelilingi Ling Jian dan yang lainnya. 30 jiwa kegelapan itu seperti hantu saat mereka menyerang mereka. Ah! Seorang pria tua menjerit. Tubuhnya perlahan menjadi hitam saat dia membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Berlari. Di sekitar mereka, orang-orang lain dari Kekaisaran Bingxin berteriak ketakutan. Dentang. Ling Jian melambaikan pedang panjang logam di tangannya. Itu memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang saat menyapu ke arah jiwa-jiwa kegelapan di belakangnya. Dia menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kekuatannya adalah yang terlemah di antara mereka semua. Sekarang, sisanya tidak peduli sama sekali. Auman mengaum, merasakan jiwa kegelapan menyerbu ke arahnya dari belakang, sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia benar-benar memprovokasi 30 jiwa kegelapan. Tatapan Wang Xian menyapu ke depan. Ketika dia melihat Ling Jian dalam bahaya, tubuhnya bergerak. Berdengung, berdengung, berdengung. Ling Jian yang berlari untuk hidupnya, merasakan dampak dari jiwa kegelapan di pundaknya. Seketika, tubuhnya sedikit gemetar. Namun, pada saat ini, sosok putih melintas melewati matanya. Suara khusus datang dari belakang. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut. Itu telah menghilang. Semua jiwa kegelapan telah menghilang. Seolah-olah mereka tidak ada. Sosok putih itu. Sosok putih muncul di benaknya saat matanya bersinar dengan kilau. Sosok itu agak familiar. Apa yang telah terjadi mengapa jiwa-jiwa gelap menghilang? Apa yang telah terjadi di mana jiwa-jiwa gelap haha, itu hebat, itu hebat. Saudari junior Jian apakah kamu baik-baik saja? Hanya dalam beberapa detik, Bing Jinghuan dan yang lainnya, yang berlari menyelamatkan diri, merasakan lenyapnya energi kegelapan di belakang mereka. Mereka berbalik kaget, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Saya baik-baik saja. Ling Jian menggelengkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Bagus kamu baik-baik saja, bagus kamu baik-baik saja. Mengapa jiwa kegelapan tiba-tiba menghilang? Bing Jinghuan menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Ling Jian menggelengkan kepalanya dan melihat patung di cincin interspatialnya. Patung di depannya perlahan tumpang tindih dengan bayangan putih sebelumnya. Ayo lanjutkan. Wang Xian, yang berada ribuan kilometer jauhnya, merasakan bahwa Ling Jian benar-benar aman. Dia membuka matanya dan melihat ke depan. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Dia memindai sekelilingnya. Di sana, ada ramuan spiritual tingkat keempat Void. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung. Saat dia tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok terbang di atas. Ada total 8 rumput roh dari tingkat keempat interpretasi kehampaan. 10 jiwa kegelapan dari tingkat ketiga dari interpretasi kosong dapat menangani mereka. Ada orang lain. Sekelompok orang terbang di atas. Mereka mengenakan pakaian hitam putih. Jika mereka tidak mengenakan jubah hitam, itu berarti mereka setidaknya berasal dari pasukan kelas 1. Berdasarkan pakaian hitam putih mereka, 2 kata besar akulah satu-satunya dapat digunakan untuk menentukan identitas pihak lain. Sekte Solipsistik. 1 orang. Selusin pria parubaya dari Sekte Solipsistik melirik Wang Xian dan menilai lingkungan mereka dengan hati-hati. Pria tua yang berdiri di tengah memberi isyarat kepada kedua pria parubaya itu. Keduanya mengangguk dan terbang langsung menuju Wang Xian. Wang Xian berdiri di sana dan menyaksikan 2 pria parubaya terbang dengan tenang. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Nak, kenapa kamu tidak lari? Melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak, kedua pria parubaya itu berdiri di depannya dan di belakangnya. Sedikit kejutan melintas di mata mereka. Kenapa kamu berlari?
Wang Xian menatap kedua pria parubaya itu dan bertanya dengan samar. Itu benar. Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda ingin ketika Anda bertemu dengan sekte tunggal kami. Haha. Seorang pria parubaya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, mari kita singkirkan anak ini. Siapa tahu, dia mungkin memiliki ramuan spiritual di cincin interspatialnya. Pria tua di tengah itu berkata dengan jelas kepada kedua pria parubaya itu. Ya, kakak senior. Kedua pria parubaya itu menarik kembali ekspresi mereka dan menatap Wang Xian dengan arogan. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Seorang pria parubaya bergerak dan langsung menebas pedang di tangannya ke arah Wang Xian. Semut. Penghinaan muncul di mata Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, seekor naga iblis langsung menyerang kedua pria parubaya itu. Berdengung. Dalam sekejap, naga iblis itu melewati mereka. Sebelum mereka berdua sempat berteriak, mereka mati seketika. Setelah itu, naga iblis menyapu ke arah orang-orang lain dari sekte tunggal. Tidak bagus, orang itu sangat kuat. Siapkan formasi. Orang tua di tengah melihat bahwa kedua adik laki-lakinya telah meninggal seketika, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia buru-buru berteriak. Mengaum. Namun, pada saat ini, naga iblis meraung ringan, dan raungan keras menyerbu ke arah mereka. Ini bagaimana? Mata semua orang melebar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aliran darah mengalir keluar dari telinga, hidung, mulut, dan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga bisa begitu kuat? Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat vitalitas mereka perlahan menghilang. Mengaum, mengaum. Naga iblis mengayunkan tubuhnya yang besar dan langsung menuju ke jiwa kegelapan. Sedikit lagi, level manik naga hitam akan meningkat. Merasakan tekanan mengerikan dari naga iblis, Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menyimpan cincin interspatial semua orang dan pergi tanpa melihat. Semakin dia terbang menuju pintu keluar, semakin banyak orang yang dia temui. Wang Xian bahkan bertemu dengan binatang iblis dari parit alami. Ketika manusia dan binatang iblis ini melihat Wang Xian sendirian, mereka menyerang tanpa ragu. Hasilnya jelas. 10 yang terakhir. 2 hari kemudian, di samping sebuah danau kecil, Wang Xian memandangi teratai hitam di danau hitam dan 10 jiwa kegelapan di danau. Matanya berbinar. Auman mengaum. Dia melambaikan tangannya dan naga iblis langsung melahap jiwa kegelapan. 10 jiwa kegelapan sama sekali tidak dapat melawan dan langsung dimakan oleh manik naga hitam. Setelah menelan 10 jiwa kegelapan, aura iblis di tubuh naga iblis melonjak. Ledakan, ledakan, suara teredam terdengar. Naga iblis sepanjang 100 meter perlahan menyusut dan berubah menjadi mutiara naga hitam primitif. Mutiara naga hitam, yang seperti lubang hitam, perlahan melayang di langit. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga iblis yang sangat keras datang dari mutiara naga hitam, dan suaranya bergema di seluruh taman layar hitam. Retakan, retakan, retakan. Setelah itu, manik naga seukuran kepalan tangan mengembang dalam sekejap. Itu seperti naga iblis penghancur dunia yang muncul dari lubang hitam. Tubuh naga iblis berangsur-angsur membesar. Pada akhirnya, berhenti di sekitar 150 meter. Mengaum. Raungan lain yang menghancurkan bumi terdengar. Wang Xian melambaikan tangannya dan naga iblis terbang ke arahnya. Itu menyusut perlahan dan berputar di sekelilingnya. Itu telah berevolusi. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Belum lama ini, dia masih mengkhawatirkan cara mengembangkan mutiara naga. Pada akhirnya, itu hanya beberapa hari dan sudah berevolusi. Ketika mutiara naga cahaya berevolusi, itu akan menjadi waktu bagi kegelapan untuk bergabung. Wang Xian berpikir sendiri. Suara apa itu? Apakah itu raungan jiwa kegelapan? Ya Tuhan! Raungan keras ini pasti adalah raungan jiwa kegelapan di level 7 atau bahkan level 8 dari alam tembus pandang. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada jiwa kegelapan yang begitu kuat di taman layar hitam? Mendesis siapa yang memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? Jangan pergi ke arah itu. Pada saat yang sama, deru evolusi mutiara naga hitam menyebabkan semua orang di taman tirai hitam menoleh ketakutan. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka menemukan area terlarang di arah ini. Sekarang mutiara nagaku telah memasuki tubuhku, aku benar-benar bisa bertarung melawan jiwa kegelapan level 8. Saya sudah menyapu sebagian besar taman tirai hitam. Ayo pergi ke Jian Er. Wang Xian memegang mutiara naga hitam dan terbang dengan cepat saat dia merasakan lokasi mutiara naga cahaya. Ada begitu banyak orang di depan. Ketika Wang Xian terbang dan tiba di lokasi mutiara naga ringan, dia melambaikan tangannya dan mutiara naga ringan yang melekat pada patung itu terbang langsung ke tangannya. Setelah meletakkan patung itu, dia melihat ke suatu tempat 1 kilometer di depan. 1 kilometer di depan,
ada lembah yang dalam dengan kedalaman 200 meter. Seluruh area lembah yang dalam memiliki radius sekitar 5 kilometer. Saat ini, ada lebih dari 1.000 orang berkumpul di kedua sisi lembah yang dalam. Ada 3 pasukan kelas 1, dan Ling Jian-er dan yang lainnya berada di samping lembah yang dalam. Saat ini, lebih dari 1.000 orang menatap lembah yang dalam dengan wajah terbakar. Semua orang mulai gelisah. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan melihat ke lembah yang dalam. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ada begitu banyak ramuan spiritual dan buah spiritual. Setidaknya ada 3 hingga 400 dari mereka. Selanjutnya, ada 3 tumbuhan spiritual dari tingkat ke-8 dari interpretasi kekosongan di tengah. Ini benar-benar aneh. Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Sebagian besar tumbuhan spiritual di lembah yang dalam adalah tingkat pertama dan kedua dari interpretasi kosong. Namun, ada 3 tumbuhan spiritual dari tingkat ke-8 dari interpretasi kehampaan di tengah lembah. Ramuan spiritual memancarkan cahaya keemasan dan berbentuk seperti pedang. Ini adalah peringkat ke-8 dari rumput hati pedang tingkat kekosongan yang dalam. Ramuan spiritual ini adalah harta langka bagi para ahli tingkat kekosongan unsur logam yang mendalam. Semua orang di sekitar mereka sedang melihat rumput hati pedang di tengah lembah dengan tatapan membara. Nafas mereka sedikit tergesa-gesa. Bertemu dengan ramuan spiritual dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam di tempat ini adalah kesempatan besar bagi mereka semua. Terutama karena jiwa gelap terkuat di lembah yang dalam hanya berada di peringkat 3 interpretasi kosong. Apalagi, jumlahnya hanya 100. Sebenarnya ada 3 tumbuhan spiritual dari tingkat ke-8 dari interpretasi kehampaan di area ini. Ini sedikit aneh. Saya hanya berhasil memanen 20 ramuan spiritual dari interpretasi kekosongan tingkat ke-8 ketika saya mencapai bagian terdalam lembah. Wang Xian melihat ke arah 3 tumbuhan hati pedang yang gemilang di tengah lembah dan sedikit terkejut. Jantungnya berdetak kencang saat dia mengamati seluruh lembah dengan mata naga api dan cahayanya. Seperti yang diharapkan, itu tidak sesederhana itu. Meskipun saya tidak tahu mengapa ada 3 ramuan spiritual dari tingkat ke-8 dari alam tembus pandang di lembah ini, pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan ketiga ramuan spiritual ini. Wang Xian menatap tempat yang berjarak 3 meter dari rerumputan jantung pedang di lembah. Ada ramuan spiritual dari atribut gelap dengan daun sekitar 1 meter. Di bawah daun ini ada jiwa gelap yang tampak seperti hantu. Hanya 2 hingga 3 pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang yang mampu menghancurkan jiwa gelap alam tembus pandang tingkat 6. Namun, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Ini bukan bagian terdalam dari area tersebut. Ada lebih dari 1.000 orang berkumpul di sekitar. Di antara mereka, hanya ada sekitar 100 orang di level 3 dari alam tembus pandang. Sisanya semuanya berada di bawah level 3 dari ranah sitraf. Bahkan ada cukup banyak transenden. Selama kelompok orang ini berani menyentuh rumput hati pedang itu, mereka pasti akan mati tanpa kuburan. Pedang hati rumput di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam, tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Keberuntungan kita terlalu bagus. Seorang lelaki tua menatap 3 rumput es dengan mata menyala-nyala, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Ada juga 2 hingga 300 rumput roh di tingkat kekosongan yang dalam di bawah. Namun, ada lebih dari 100 jiwa kegelapan di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Seorang pria parubaya menyapu pandangannya ke seluruh lembah, matanya berkedip-kedip. Menyerang. Saya ingin bertindak secepat mungkin. Kalau tidak, ketika orang-orang dari faksi besar itu tiba, kita tidak akan berurusan dengan mereka. Mengenakan biaya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan ramuan jantung pedang tingkat 8 tingkat kekosongan yang berwawasan luas, ramuan roh yang tersisa masih layak untuk diambil tindakan. Itu benar. Mari kita semua menyerang bersama. Siapapun yang bisa mendapatkan ramuan jantung pedang akan menjadi orang yang paling beruntung. Saat ini, para pemimpin dari beberapa tim melirik ke semua orang di sekitar mereka dan berteriak keras. Setiap tim tidak berani dengan gegabah menyerbu ke lembah ilahi sendirian. Ada lebih dari 100 peringkat 3 jiwa gelap ranah interpretasi kosong. Hanya dengan menyerang bersama mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput roh di lembah yang dalam. Baiklah, ayo serang bersama. Semua orang di sekitar mereka saling melirik dan mengangguk setuju. Mereka tidak bisa menunda lagi. Jika orang-orang dari kekuatan super itu tiba, ketiga ramuan roh di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Ayo lakukan. Seorang lelaki tua berteriak keras, dan lebih dari 1.000 orang di sekitarnya mulai bergerak. Mereka segera bergegas ke lembah ilahi, dan tatapan semua orang terbakar saat mereka menatap ramuan jantung 3 pedang. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, saat mereka bergegas ke lembah ilahi, semua jiwa kegelapan bergerak.
Mereka menyerang semua orang yang memasuki lembah ilahi. Karena jiwa kegelapan bisa memasuki tubuh seseorang, mereka harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Bahkan jika ada lebih dari 1.000 orang, mereka harus berhati-hati saat berhadapan dengan lebih dari 100 jiwa kegelapan. Kamu tidak harus meminum ramuan roh lainnya. Anda pasti harus mendapatkan 3 ramuan jantung pedang itu. Mata Bing Jinghuan berkobar saat dia menatap tumbuhan hati pedang di tengah saat dia berbicara kepada semua orang di Kekaisaran Hati Es. Di antara sekitar 1.000 orang, mereka dianggap sebagai tim yang relatif kuat. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bisa mendapatkan ketiga ramuan hati pedang itu. Ling Jian'er juga menatap ramuan hati 3 pedang dengan ekspresi berapi-api. Rumput jantung pedang atribut logam sangat membantu kultivasinya. Faktanya, jika dia mendapatkan rumput hati 3 pedang, dia yakin bahwa dia akan mampu mencapai terobosan dalam kekuatannya. Begitu dia mencapai terobosan, bahkan 2 surga yang dipilih dari apa yang disebut sekte tertinggi, putra mahkota kota Wuking dan Kaisar Wu di selatan, tidak akan cocok untuknya. Prinsip pedang tak berperasaan, bersama dengan emas asal, bisa memungkinkan dia untuk dengan mudah melawan orang-orang di atas levelnya. Oleh karena itu, dia sangat ingin mendapatkan 3 rumput hati pedang. Namun, saat mereka terbang ke lembah yang dalam, satu persatu, jiwa kegelapan mendatangi mereka. Sialan, selesaikan hal-hal orang pembawa sial ini secepat mungkin. Melihat mereka dihentikan, Bing Jinghuan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Pangeran ke-9, kami akan membantumu memblokir mereka. Pergi dan ambil 3 rumput hati pedang itu. Para tetua di sekitarnya berteriak keras dengan ekspresi serius. Baiklah, Bing Jinghuan bergerak dan menghindari serangan jiwa kegelapan. Dia langsung terbang menuju pusat. Semua tim kuat di sekitarnya juga ingin menggunakan metode ini untuk menerobos ke tengah. SHT, kelompok jiwa kegelapan ini tidak akan membiarkan siapapun mendekati pusat. Namun, saat Bing Jinghuan terbang lebih dari 100 meter, dia segera menemukan bahwa 2 jiwa kegelapan sedang menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru melarikan diri ke belakang. Di daerah sekitarnya, semua tim yang ingin menerobos telah menemui masalah ini. Bunuh orang-orang ini dulu. Raungan marah seorang lelaki tua datang dari tidak jauh. Jian'er sepertinya menginginkan rumput hati 3 pedang. Wang Xian, yang bersembunyi di belakang, melihat Ling Jian'er mencoba menerobos ke tengah berkali-kali. Namun, dia terhalang oleh jiwa kegelapan. Dia mengangkat alisnya sedikit. Rumput jantung pedang adalah atribut logam. Sangat cocok dengan Jian'er. Kalau begitu, aku akan membantumu. Mata Wang Xian berkedip. Dengan lambaian tangannya, manik naga hitam yang berevolusi berubah menjadi naga iblis. Naga iblis seukuran kepalan tangan melintas dan mendarat di tubuh Ling Jian'er. Apa yang sedang terjadi? Ling Jian'er bertarung dengan jiwa kegelapan di depannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jiwa kegelapan yang menyerangnya tiba-tiba mundur. Seolah-olah dia menghadapi musuh alami yang menakutkan dan tidak berani menyerangnya. Ini menyebabkan Ling Jian'er tertegun. Namun, tatapannya berubah saat dia menatap rumput hati pedang di tengahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju rumput hati pedang. Di sekitarnya, beberapa jiwa kegelapan melihat Ling Jian'er terbang menuju pusat dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Namun, mereka dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ketika Ling Jian'er melihat bahwa tidak ada jiwa kegelapan yang menghentikannya, ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia langsung terbang menuju rumput hati pedang. Oh tidak, seseorang telah menerobos. Sial, itu orang-orang dari Kekaisaran Hati Es. Di sekitarnya, ketika beberapa orang melihat Ling Jian'er bergegas ke lembah yang dalam, mereka mengungkapkan ekspresi keengganan dan kemarahan. Saudari junior Jian'er, wajah Bing Jinghuan menunjukkan ekspresi gembira. Wajah Ling Jian'er juga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia langsung meraih rumput hati pedang. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura kematian benar-benar menyelimutinya. Wajah Ling Jian'er langsung menjadi pucat saat dia buru-buru melihat ke arah bawah daun rumput roh. Jiwa gelap yang menakutkan sedang menatapnya dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa jiwa gelap ini setidaknya berada di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini sudah berakhir. Wajah Ling Jian'er memucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada jiwa kegelapan yang begitu menakutkan yang tersembunyi di tengahnya. Energi destruktif dan keras itu membuatnya merasa sangat kecil. Rasa putus asa muncul di wajahnya. Weng, pada saat ini, jiwa kegelapan bergerak dan tubuhnya bergetar. Ledakan. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depan matanya. Setelah itu, jiwa kegelapan yang ganas dan menakutkan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Matanya melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Bayangan.
Dia bergumam ketika dia memikirkan sosok putih dari belum lama ini. Mungkinkah, saudari junior Jian Er, cepat cabut rumput hati pedang itu. Cepat, cepat, sebuah tim akan menerobos. Pada saat ini, suara cemas Bing Jinghuan datang dari belakang. Ling Jian Er tiba-tiba bereaksi dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil rumput hati pedang. Dia langsung menyimpannya ke dalam cincin interspatialnya. Tidak bagus, rumput hati pedang telah diambil oleh wanita itu. Ketika Ling Jian Er bergegas menuju pusat, semua orang di sekitarnya memperhatikannya. Ketika mereka melihat rumput hati pedang diambil, semua wajah mereka sangat jelek. Rumput hati pedang dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam sebanding dengan pil dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Hanya 3 kekuatan super yang memiliki pil setingkat ini. Ini adalah harta yang sangat besar bagi pasukan kelas 2 dan bahkan kekuatan kelas 3. Buah hati kerudung hitam dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam sudah sangat penting bagi putra mahkota kota Wuking, apalagi rumput roh dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saudari junior Jian Er, ayo segera pergi. Bing Jinghuan melihat Ling Jian Er terbang mendekat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira saat dia berteriak keras. Selama mereka mendapatkan 3 rumput hati pedang ini, akan sangat berharga untuk memasuki Taman Tirai Hitam. Selain itu, akuisisi mereka terhadap rumput hati pedang telah dilihat oleh ribuan orang di sekitarnya. Mereka tidak bisa tinggal di Taman Tirai Hitam lagi. Kalau tidak, mereka pasti akan diserang oleh orang lain. Baiklah, Ling Jian Er menganggukkan kepalanya dengan berat dan tidak berhenti saat dia melarikan diri menuju pintu keluar. Kami juga bersiap untuk mundur. Bing Jinghuan berteriak pada bawahannya dan bersiap untuk melarikan diri dari serangan jiwa kegelapan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Seorang pembudidaya atribut angin tiba-tiba bergerak dan 3 jiwa kegelapan mengejarnya. Sosoknya berkedip, dan dia memimpin jiwa kegelapan ke Bing Jinghuan dan yang lainnya dalam perjalanan keluar. Sialan, kamu berani memprovokasi dinasti Bingxin kami, saya pikir Anda ingin mati. Bing Jinghuan dan yang lainnya meraung marah ketika mereka melihat seseorang dengan sengaja mencoba menjebak mereka. Haha, jadi bagaimana jika itu adalah dinasti Bingxin? Pak tua berjubah hitam, yang diselimuti jubah hitam, tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut. Pasukan kelas 1 ini mengenakan jubah hitam untuk bersaing dengan pasukan kelas 1 dan bahkan 3 kekuatan super untuk ramuan roh. Dengan cara ini, mereka tidak akan takut dibalas. Saudari junior Jian Er, kamu harus pergi dulu. Setelah Anda meninggalkan Taman Layar Hitam, akan ada ahli dari kerajaan Icheheart kami yang melindungi Anda. Kamu ingin merebut harta dari kekaisaran hati es, kita bermimpilah. Suara dingin terdengar dari mulut Bing Jinghuan. Ling Jian Er menganggukkan kepalanya dan tidak berani ragu saat dia terbang menuju pintu keluar. Kalian semua, kejar dia dan rebut rumput hati pedang dari tangannya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Selama kita mendapatkan rumput hati 3 pedang, semuanya akan sia-sia. Di daerah sekitarnya, beberapa pemimpin tim mengertakkan gigi dan mengejar Ling Jian Er. Dalam sekejap, ketika beberapa orang menyerah pada pertempuran dengan jiwa kegelapan, pertempuran yang awalnya berimbang segera dihancurkan oleh jiwa kegelapan. Jeritan sengsara terdengar. Sialan, mundur. Ada beberapa ahli yang mengejar wanita dinasti hati es. Kami bukan tandingan jiwa-jiwa kegelapan ini. Beberapa tim yang tidak percaya diri mendapatkan rumput hati pedang hanya ingin mendapatkan ramuan roh tingkat rendah. Melihat situasi ini, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka buru-buru mundur dari lembah yang dalam. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat ke arah tempat Ling Jian Er melarikan diri. Sialan, ayo pergi, kita juga akan memancing di perairan yang bermasalah. Beberapa tim berkata dengan ekspresi jelek, langsung mengejar Ling Jian Er. Karena mereka tidak bisa mendapatkan ramuan roh tingkat rendah, mereka akan melihat apakah mereka bisa mendapatkan rumput hati 3 pedang. Dalam sekejap, lebih dari 200 orang mengejar Ling Jian Er. Ini membuat orang-orang dari Kekaisaran Bingxin terlihat sangat malu. Lari. Ling Jian Er merasakan orang-orang mengejarnya dan ekspresinya sedikit malu. Kelompok orang ini pasti tidak akan melepaskan latar belakang kerajaan Bingxinnya demi ramuan jantung 3 pedang. Orang-orang ini, Wang Xian mengikuti di belakang Ling Jian Er dan mengalihkan pandangannya ke lebih dari 200 orang yang mengejar mereka. Namun, dengan kecepatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengejar Ling Jian Er. Wang Xian juga tidak bergerak. Dia tidak akan bergerak kecuali Ling Jian Er dalam bahaya. Wanita ini sangat cepat. Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Kita akan mencapai pintu keluar paling lama 1 jam. Kita tidak akan bisa mengejarnya. Beberapa dari mereka tampak malu saat melihat kecepatan Ling Jian Er. Beberapa tim langsung berhenti. Begitu Ling Jian Er menyerang,
akan ada ahli dari kerajaan Bingxin yang melindungi mereka. Jika mereka menyerang, mereka hanya akan dibunuh oleh para ahli dari Kekaisaran Bingxin. Namun, yang mengejutkan banyak orang, 3 tim tidak berhenti. Mereka terus mengunci sosok Ling Jianer dengan kegembiraan di mata mereka. 2 hari yang lalu, pohon suci muncul di reruntuhan kerajaan suci, danau suci air hitam. Pakar dari kekuatan super dan beberapa pasukan kelas 1 telah bergegas. Mungkin tidak ada ahli dari kerajaan Bingxin di pintu masuk. Ketiga tim ini baru memasuki taman layar hitam selama sehari, jadi mereka memiliki pemahaman tentang situasi di luar. Dengan munculnya pohon dewa di danau dewa air hitam, sekelompok kekuatan yang kuat segera menyerbu. Saat ini, mungkin tidak ada ahli dari Kekaisaran Hati Es di pintu masuk. Karena itu, mereka tidak menyerah. Ketiga tim mengikuti di belakang Ling Jianer, yang berada 2000 meter di belakangnya. Ling Jianer merasakan kecepatan di belakangnya dan menghela nafas lega. Pintu keluar tepat di depannya. Dia bisa melindungi rumput hati 3 pedang. Wang Xian mengikuti di belakangnya. Berdengung, Ling Jianer terbang dengan senyum di wajahnya. Dia segera melihat ke arah Kekaisaran Bingxin. Brengsek, danau dewa air hitam telah sepenuhnya ditutup oleh 3 kekuatan super dan sekelompok kekuatan tingkat pertama. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Betapa sombongnya. Orang-orang dari dinasti Bingxin memang kuat. Mereka membunuh 2 ahli dari tingkat ke-7 dari tahap kekosongan yang dalam di tempat. Ini salah kami karena lemah. Hehe. Saat itu, suara tiba-tiba datang dari depan. Suara-suara itu datang dari orang-orang berjubah hitam. Ketika dia melihat dinasti Bingxin, dia menemukan bahwa tidak ada ahli dari dinasti Bingxin di sana. Bahkan para ahli dari negara adidaya dan kekuatan kelas 1 lainnya tidak ada di sana. Hal ini menyebabkan Ling Jianer sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan khawatir dan bingung. Di depan gerbang Taman Tirai Hitam, sekelompok orang kuat telah pergi. Hanya ada 4 hingga 5.000 orang berjubah hitam di depan mereka. Mereka semua adalah faksi di bawah pasukan kelas 1. Jangan remehkan orang-orang ini. Seluruh wilayah yang luas itu sangat luas. Ada 3 kekuatan super dan 8 kekuatan kelas 1. Ke-11 kekuatan ini hanya menempati 1/5 dari wilayah yang luas. 4/5 wilayah lainnya juga memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ini terutama benar di dekat reruntuhan bangsa dewa. Ada banyak organisasi misterius. Banyak organisasi ada untuk menduduki seluruh reruntuhan bangsa dewa. Beberapa organisasi tersembunyi mungkin tidak lebih lemah dari beberapa kekuatan kelas 1. Tentu saja, masih ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan ketiga kekuatan super itu. Ling Jianer mengambang di pintu masuk sendirian. Dia sangat menarik perhatian. Dia memindai area di depannya dengan hati-hati dan terbang menuju luar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Xian, yang bersembunyi di udara, juga melirik posisi pasukan super kelas 1 yang pergi dengan rasa ingin tahu. Danau Dewa Air Hitam Pohon Tuhan tampaknya semua negara adidaya ini pergi ke sana mungkin hanya dalam beberapa hari terakhir akan ada ahli yang datang untuk melindungi murid mereka. Wang Xian berpikir sendiri. Taman Tirai Hitam telah beroperasi selama sebulan. Hanya setengah bulan sejak saat itu. Orang-orang dari kelas 1 dan negara adidaya pada dasarnya akan tinggal di Taman Tirai Hitam selama sekitar 1 bulan. Jika Ling Jianer tidak tiba-tiba mendapatkan 3 rumput hati pedang di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam, dia tidak akan keluar lebih awal. Bas, bas, bas. Saat Ling Jianer hendak meninggalkan tempat ini, 30 hingga 40 orang lainnya muncul di pintu masuk Taman Tirai Hitam. Mata mereka mengamati sekeliling dan segera mengunci Ling Jianer yang ada di udara. Tuan, tangkap wanita itu dari kerajaan Bingxin. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam segera menunjuk ke arah Ling Jianer dan berteriak keras. Hah, semua orang tertarik pada tempat di depan mereka. Lebih dari selusin dari mereka terbang dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Bagaimana situasinya berbicara? Saat Ling Jianer mendengar suara dari belakang, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menggunakan semua kecepatannya dan melarikan diri ke depan. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat buruk. Tuan, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Dia memiliki harta di tangannya. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Namun, dia tidak berani mengatakan bahwa pihak lain memiliki 3 ramuan spiritual dari tingkat ke-8 dari Citra Void. Begitu dia mengatakannya dengan lantang, sekelompok pembangkit tenaga listrik di depan akan mengerumuni. Penatua, hentikan dia. Dia telah memperoleh beberapa ramuan spiritual kelas atas di Taman Kasa Hitam. Tim lain buru-buru meneriaki orang tua mereka. Herbal roh kelas atas. Semua orang sedikit kaget dan langsung melihat ke arah sosok Ling Jianer.
Orang-orang dari kerajaan Bingsin TS Kates, pakar mereka tidak ada di sini. Aku tidak akan sopan lagi. Suara menyeramkan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sesosok bergegas keluar dan mengejar Ling Jianer. Pergilah, kerajaan hati es mendominasi. Karena murid mereka memiliki ramuan spiritual, kami akan menerimanya dengan senyuman. Haha. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 3 sosok lagi terbang. TS Kates, wanita muda yang cantik. Bum bum bum. Selusin tokoh lainnya langsung mengejar Ling Jianer. Satu demi satu sosok, beberapa dari mereka memancarkan ki setan yang menakutkan. Interpretasi kekosongan tingkat ke-7, ahli interpretasi kekosongan tingkat ke-7 yang menakutkan. Sialan, itu barang-barang kita. Wajah para tetua kedua tim menunjukkan ekspresi dingin, dan dengan ekspresi muram, mereka langsung mengejar mereka. Ramuan spiritual kelas atas, ramuan spiritual kelas atas dari Taman Layar Hitam adalah interpretasi kosong tingkat 8. Beberapa ramuan spiritual interpretasi kekosongan tingkat 8, bahkan jika mereka adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat ke-7, sangat tergoda. Ramuan spiritual tingkat ini sangat berguna bagi mereka. Terutama bagi para ahli yang tidak memiliki banyak umur dan mati-matian berusaha untuk menerobos. Tingkat ke-7 dari pil obat tingkat kekosongan yang mendalam adalah harta dari tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, lebih dari 70 sosok mengejar Ling Jianer. Di antara mereka, lebih dari 20 sosok memancarkan energi agung dari tubuh mereka. Itu sangat menakutkan. Kecepatan Ling Jianer sangat cepat dan dia berhasil melarikan diri sekitar 1 menit sebelumnya. Namun, orang-orang yang mengejarnya adalah sekelompok ahli yang bisa dianggap kuat bahkan di benua yang luas. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia mengutuk dalam hatinya dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh semua orang yang mengejar Ling Jianer. Jika kamu ingin melarikan diri, datanglah ke sini. Pada saat ini, seorang penatua di depan melambaikan tangannya dan cambuk setan melesat ke arah Ling Jianer. Ini adalah mangsa yang ditemukan oleh murid kita. Semuanya, kalian telah melewati batas. Seorang tetua melambaikan tangannya dan pedang emas menebas ke arah cambuk iblis. Mangsa apa siapapun yang menangkapnya akan mendapatkannya. Orang tua yang mengayunkan cambuk iblis melihat bahwa serangannya telah terputus, dan wajahnya dingin dengan jejak niat membunuh. Aku hanya ingin satu ramuan roh kelas atas. Beberapa sosok dari belakang bergegas mendekat dan meraih ke arah Ling Jianer. Peng peng peng. Namun, serangan mereka segera diblokir. Nona muda di depan, berhenti sekarang. Dengan teriakan, ekspresi Ling Jianer berubah drastis, dan dia buru-buru berhenti. Senior, saya bersedia memberikan semua rumput hati pedang yang telah saya peroleh untuk kalian semua. Ekspresi Ling Jianer dipenuhi rasa takut saat dia merasakan serangan mengerikan di belakangnya. Dia buru-buru mengeluarkan rumput hati pedang dan berteriak. Sword Heart Grace, rumput hati pedang dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan ada 3 di antaranya. Ketika pria berjubah hitam itu melihat rumput hati 3 pedang di tangan Ling Jianer, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Rumput spiritual dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam adalah harta karun. Ling Jianer melirik pria berjubah hitam di sekitarnya dengan ketakutan. Lansia, tolong selamatkan hidupku demi dinasti Icheheart. Dia tidak punya pilihan selain mengungkit dinasti Icheheart, berharap pihak lain akan lebih berhati-hati. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari dinasti Bingsin, aku mungkin akan melepaskanmu. Sekarang, aku akan menghancurkanmu. Namun, saat Ling Jianer selesai berbicara, sebuah suara tua terdengar, dan niat membunuh yang menakutkan langsung menyerangnya. Ini menyebabkan wajahnya langsung menjadi pucat, dan pandangannya beralih ke pria tua di depannya yang hanya memiliki sepasang mata sedingin es. Dia memiliki dendam dengan kerajaan hati yang sedingin es. Tubuh Ling Jianer sedikit gemetar saat dia melihat sekelompok ahli menakutkan yang mengelilinginya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tidak mudah untuk membagi 3 ramuan spiritual dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Harta akan menjadi milik mereka yang memiliki kekuatan untuk merebutnya. Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya saat dia berbicara dengan nada sinis. Saat suaranya memudar, sepasang lengan keriput menjulur dari jubah hitamnya. Lengan yang keriput itu seperti cakar setan. Saat mereka mencapai sisi Ling Jianer, ki iblis menakutkan yang terkandung di dalamnya akan dapat mencabik-cabik mereka. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Ling Jianer. Ling Jianer melihat serangan ini dan menutup matanya dengan putus asa. Sesosok tiba-tiba muncul di benaknya. Akankah orang itu masih menyelamatkannya? Pedang jantung rumput, orang tua ini menginginkannya. HMPH, itu milik kami. Di langit di atas reruntuhan kerajaan dewa,
Ling Jianer dikepung saat dia berlari ke tempat yang tidak jauh dari patung besar itu. Ketika seorang penatua di tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan wawasan menyerang, dia menutup matanya dengan putus asa. Para ahli di sekitarnya tidak mau kalah dan meraih tubuh Ling Jianer. Energi menakutkan itu mampu langsung mencabik-cabiknya. Lebih dari 20, setidaknya lebih dari 20 pakar Void Tier 7 yang berwawasan luas mengambil tindakan. 3 rumput hati pedang kekosongan Tier 8 yang berwawasan tidak layak diperjuangkan oleh begitu banyak ahli, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Siapapun yang bisa mendapatkan rumput hati pedang dalam sekejap, pada dasarnya, rumput hati pedang ini adalah milik orang tersebut. Dalam keputusasaan, Ling Jianer berdiri di udara, gemetar, matanya tertutup rapat. Ledakan. Ketika banyak serangan mengerikan datang ke arahnya, tabrakan dahsyat terdengar di depannya. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang datang dari depannya benar-benar terhalang. Apa? Sialan? Siapa itu? Banyak seruan datang dari sekitarnya, dan Ling Jianer sedikit terpana. Bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya, dan pintu kegelapan yang besar muncul di depannya. Di sekitarnya, lebih dari 20 ahli Void Tier 7 yang mendalam melihat bahwa pintu kegelapan menghalangi serangan mereka, dan ekspresi mereka sedingin es saat mereka menyapu sekeliling mereka. Di belakang kelompok ahli tingkat kekosongan yang mendalam, ada juga 50 hingga 60 ahli tingkat kehampaan 5 dan 6 yang mendalam. Mereka juga melihat sekeliling dengan kaget. Begitu banyak orang, begitu banyak ahli. Menindas seorang gadis kecil, bukankah itu buruk? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Sosok yang diselimuti kegelapan sedang berjalan ke arah mereka seolah-olah dia sedang berjalan di kehampaan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Yang bisa dilihat hanyalah sepasang mata yang acuh tak acuh. Mencampuri urusan orang lain. Pria tua yang memimpin itu menyipitkan matanya dan menilai Wang Xian dengan dingin. Para ahli lainnya di level 7 dari alam tembus pandang menatap Wang Xian dan menanyainya dalam diam. Kalian sangat bosan. Melihat kalian ingin membunuh gadis yang lemah, kalian ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Orang yang datang tentu saja adalah Wang Xian. Melihat bahwa sekelompok orang tidak hanya ingin merebut rumput hati pedang dari Ling Jianer, mereka juga ingin membunuhnya. Ini membuat Wang Xian sedikit marah. Siapapun yang ingin menyentuh Ling Jianer harus melewatinya. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Keke, kenapa kamu mencampuri urusan orang lain? Saya telah membunuh banyak orang di masa lalu, mengapa saya tidak bertemu dengan Anda mencampuri urusan orang lain? Seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak dan menatap Wang Xian dengan mengejek saat dia berbicara dengan nada dingin. Di masa lalu mungkin saya telah membunuh orang juga. Wang Xian memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Mengapa apakah Anda ingin menyimpan 3 rumput hati pedang untuk diri Anda sendiri? Seorang lelaki tua menatap Wang Xian dan bertanya dengan samar. Ya, aku juga ingin menyimpannya untuk diriku sendiri. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Ling Jianer, yang berada di samping, menatap Wang Xian dengan tatapan kosong dengan alis yang dirajut rapat. Sosok gelap sosok yang cerah. Haha, betapa sombongnya. Anda benar-benar sombong sampai ekstrim. Anda sebenarnya ingin menyimpan 3 rumput hati pedang untuk diri Anda sendiri dari kami. Arogan sekali. Tawa nyaring keluar dari mulut seorang lelaki tua berjubah hitam. Suaranya menyebar dalam radius puluhan kilometer. Ini menyebabkan orang-orang yang tidak datang ke pintu masuk taman layar hitam sedikit terkejut. Mereka menoleh. Beberapa orang yang penasaran segera terbang dan mengalihkan pandangan mereka. Apa yang telah terjadi? Semua orang melihat dengan rasa ingin tahu melalui jubah hitam. Jangan macam-macam denganku. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua dan berkata dengan lemah. Keke, jangan main-main denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Ayo bunuh orang ini dulu. Setelah itu, siapapun yang mendapatkan rumput hati pedang akan mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? Pria tua yang memimpin perlahan mengepalkan tinjunya dan tongkat berkepala manusia muncul di tangannya. Sudah lama sejak aku bertemu dengan orang yang sombong. 1 gerakan per orang. Habisi dia segera. Jangan buang waktu, jangan sampai kami mengkhawatirkan kerajaan Bingxin. Sebuah senjata muncul di tangan lebih dari 20 pembangkit tenaga berjubah hitam saat mereka menatap Wang Xian dan berkata dengan tenang. Berdasarkan penyelidikan mereka, lawan paling banyak memiliki kekuatan tingkat ke-7 Citra Void Stage. 1 tahap kosong tembus pandang tingkat ke-7 ingin bertarung melawan lebih dari 20 dari mereka ini hanya mencari kematian. 1 orang dengan 1 gerakan bisa langsung membunuhnya. Haha, sudah lama sejak aku mendapatkan pertarungan yang memuaskan. Saya bertanya-tanya seberapa kuat saya sekarang.
Tatapan Wang Xian menyapu lebih dari 20 ahli alam tembus pandang tingkat ketujuh. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia tertawa gila. Naga iblis perlahan berkumpul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Hal yang sembrono, bunuh. Semua ahli di level 7 dari tingkat kekosongan Sitraf menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Berani memprovokasi mereka semua sendirian merupakan penghinaan bagi mereka. Mereka yang menghina orang lain, bunuh. Membunuh. Di sekelilingnya, lebih dari 20 ahli di level 7 dari tingkat Sitraf Void mengayunkan senjata mereka dan melepaskan serangan mengerikan ke arah Wang Xian. Haha, ayo berjuang. Wang Xian mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung keras. Seketika, aura iblis di tubuhnya melonjak dan melonjak ke arah sekitarnya. Bang! Aliran aura iblis mendarat di tubuh Ling Jian-er dan mengirimnya lebih dari 3.000 meter. Ling Jian-er melebarkan matanya dan mengarahkan pandangannya pada posisi Wang Xian. Namun, pada saat ini, aura iblis yang melonjak telah menutupi seluruh tubuhnya. Satu demi satu, serangan mengerikan mendarat di posisi Wang Xian. Saya harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Ling Jian-er mengepalkan tangannya erat-erat saat dia menatap ke depan dengan cemas. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, ketika serangan mengerikan mendarat di energi iblis, raungan terdengar dari pusat energi iblis. Deru itu dipenuhi dengan kebrutalan dan kekerasan. Kepala naga yang agung dan menakutkan menembus aura iblis secara langsung. Mata naganya menyapu semua ahli di level 7 dari alam Sitraf. Serangan mendarat di sisik naganya tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalian semua harus mati. Cahaya gelap keluar dari mata naga dingin Wang Xian. Dia mengayunkan tubuhnya yang panjangnya 100 meter dan menyerang mereka secara langsung. Apa dia adalah binatang iblis? Sungguh tekanan yang menakutkan. Ekspresi lebih dari 20 ahli di level 7 dari alam tembus pandang sedikit berubah ketika mereka melihat bahwa sosok itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk menakutkan yang panjangnya lebih dari 100 meter. Kerajaan naga di telapak tangan. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Kerajaan naga di telapak dharma idolanya menyerang mereka secara langsung. Cakar naga hitam pekat ditutupi dengan sisik naga yang padat. Seluruh cakar naga berubah menjadi radius 2 km dan menyerang kelompok ahli di level 7 dari alam tembus pandang. Dengan dukungan Black Dragon Pearl dari Profound Void Tier 8, belum lagi 20 atau lebih ahli di level yang sama, bahkan seorang ahli dari Profound Void Tier 8 bisa bertarung. Sialan, jangan menahan diri, serang kalian semua, bunuh binatang ini. 20 atau lebih ahli dari tingkat kekosongan yang dalam 7 melihat cakar naga yang menakutkan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sebelah patung raksasa di reruntuhan kerajaan dewa, suara tabrakan yang mengerikan terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer. Lebih dari 20 ahli di tingkat ketujuh dari alam tembus menyerang cakar naga raksasa. Serangan kuat mendarat di cakar naga tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian mengendalikan cakar naga raksasa dan menyerbu seniman bela diri kosong tingkat 7 yang berwawasan luas. Sial, cakar yang kokoh. Kemampuan supranatural macam apa ini? Wajah seorang penatua berjubah hitam di level 7 seniman bela diri kosong yang berwawasan menjadi pucat pasi. Mereka mengira akan mudah membunuh seseorang dengan level yang sama dengan lebih dari 20 orang menyerangnya. Namun, mereka tidak menyangka serangan lawan akan begitu mengerikan. Ya Tuhan, monster macam apa ini benar-benar bertarung dengan lebih dari 20 ahli dari tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam. Makhluk ini sangat menakutkan. Cakar iblis itu terlalu abnormal. Di sekitarnya, semua orang melihat pertempuran meletus di sini, terutama cakar naga yang berukuran 2 km. Itu sangat menarik perhatian di seluruh langit. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk yang bisa bertarung melawan lebih dari 20 makhluk interpretasi kekosongan tingkat ketujuh ini pasti eksistensi di tingkat ke-8 dari alam interpretasi kosong. Aspek, mata iblis. Aspek, cahaya surga. Aspek, hukuman surga. Aspek, keturunan Dewa Guntur. Ketika mereka melihat cakar naga Wang Xian menyerang mereka sekali lagi, aura iblis yang menakutkan menyerang tubuh mereka. Semua ahli di level 7 dari alam tembus pandang memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Membunuh. Dia belum mencapai level 8 dari alam tembus pandang. Bunuh dia. Raungan marah terdengar. Satu demi satu, sesepuh berjubah hitam melemparkan idola Dharma mereka. Setiap idola Dharma seperti fenomena langit dan bumi. Di langit, mata iblis berwarna merah darah langsung berada di langit. Itu seperti iblis yang menakutkan yang mengintip ke dunia manusia. Seberkas cahaya surgawi menyapu ke arah cakar naga dari ketinggian 10.000 meter.
Raksasa yang berukuran beberapa ribu meter memegang pedang panjang di tangannya dan menebas ke arah cakar naga. Ada juga seberkas petir biru langit yang mendatangkan malapetaka dalam radius beberapa ribu meter. Rentetan serangan diarahkan ke Wang Xian. Boom! Meledak. Wang Xian mengangkat cakar naganya dan menyerang semua idola Dharma di langit. Dia menggunakan kerajaan naga di telapak tangannya untuk melawan lebih dari 20 idola Dharma yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, energi destruktif meluncur dalam radius 10 km. Fluktuasi energi yang mengerikan berdampak pada radius 20 km. Ini buruk. Melihat dampak energi yang menakutkan di sekitarnya, wajah pembangkit tenaga listrik di tingkat ketujuh dari alam tembus pandang menjadi merah. Aliran energi menyebar di sekitar mereka, menghalangi dampak dari berbagai energi. Meledak. Cakar naga Wang Xian menyerang area seluas 2 km di bawah. Energi gelap tak terbatas menyapu ke bawah. Tidak bagus, kabur. Lebih dari 20 ahli dari alam tembus pandang tingkat ketujuh melihat cakar naga yang menutupi langit dan bumi, melarikan diri ketakutan. Tuhanku, sudah lama sejak pertempuran yang mengerikan terjadi. Lebih dari 20 ahli Void Tier 7 mengeroyok satu orang, dan pada akhirnya, mereka benar-benar ditekan. Pertempuran yang menghancurkan bumi menyebabkan semua orang di reruntuhan kerajaan mengalihkan pandangan mereka. Di depan danau hitam besar beberapa ratus kilometer jauhnya, banyak faksi dan ahli yang kuat menatap ke tengah danau dengan tatapan tajam. Namun, ketika suara pertempuran yang mengerikan datang dari jauh, semua orang buru-buru melihat ke arah itu. Bagaimana situasinya di arah itu? Setidaknya ada sekelompok ahli tingkat kekosongan tingkat ketujuh yang bertarung. Benda apa itu cakar yang sangat besar? Apakah itu idola Dharma sungguh cakar iblis yang menakutkan? Semua ahli yang berkumpul di sini semuanya adalah ahli tingkat atas di wilayah yang luas. Ketika mereka melihat ke kejauhan, samar-samar mereka bisa melihat cakar iblis yang besar. Kirim seseorang untuk memeriksa apakah ada harta karun. Kalau tidak, mengapa pertempuran yang mengerikan itu terjadi? Mata para ahli dari 3 negara adidaya berkilat saat mereka mengirim seseorang untuk memeriksanya. Beberapa pasukan tingkat pertama juga segera mengirim ahli mereka. Pada saat ini, di bawah cakar naga Wang Xian, 4 teriakan putus asa terdengar. Cakar naga besar menghancurkan seniman bela diri kosong berwawasan 4 tingkat 7 yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Kekuatan penghancur kegelapan yang mengerikan langsung membunuh mereka. 4 tingkat 7 seniman bela diri batal meninggal. Kematian dari 4 tingkat 7 seniman bela diri kekosongan menyebabkan 20 tingkat 7 seniman bela diri kekosongan berwawasan lainnya untuk menunjukkan ekspresi malu. Setengah dari mereka tersapu oleh energi gelap. Aura iblis yang menakutkan menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Terlalu kuat, terlalu kuat. Kami sebenarnya bukan tandingannya. Seorang tetua menelan ludah dan menatap cakar naga raksasa dengan ketakutan. Berlari. Beberapa pembangkit tenaga listrik tier 7 yang berwawasan luas mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri, aku sudah mengatakannya, kalian semua harus mati. Wang Xian menggerakkan cakar naganya. Di dalam cakar naga, rantai iblis setebal 2 meter merayap, membuat suara yang menusuk telinga. Rantai skala setan. Wang Xian menyapu cakar naga di tangannya dan langsung menyerang seniman bela diri kekosongan level 7 yang berwawasan luas. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Artis bela diri kekosongan berwawasan level 7 melihat rantai skala iblis yang muncul di depannya dalam sekejap. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas rantai sisik iblis dengan keras. Hualala. Namun, rantai sisik setan berguling dan menyapu ke arah tubuhnya. Rantai skala iblis yang panjangnya beberapa ribu meter dan setebal 1 meter, membawa kekuatan naga ilahi, menyapu tubuhnya. Pupupu. Batuk-batuk-batuk. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan rantai sisik setan memuntahkan seteguk besar darah, bercampur dengan organ dalam. Pakar tier 7 kekosongan kelima yang berwawasan luas telah jatuh. Membunuh. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuhnya. Saat ini, jangan menahan diri. Salah satu ahli kekosongan tingkat 7 yang berwawasan melihat bahwa ahli yang melarikan diri telah terbunuh, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung keras, dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Turunnya Kaisar Radiant. Dia meraung. Pakar tier 7 kekosongan berwawasan lainnya juga mengungkapkan haus darah mereka, dan mata mereka mengungkapkan niat membunuh yang gila. Aspek, gerhana bulan. Aspek, Thunder Disk. Karena pihak lain tidak ingin mereka pergi, mereka akan membunuh mereka. Setiap orang dari mereka telah berjuang keluar dari tulang mereka. Aspek yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyerang Wang Xian. Dunia Kepala Naga. Wang Xian melihat aspek yang meliputi area seluas 10 km dan menyerangnya.
Mata naganya dipenuhi darah. Itu mengangkat kepalanya dan kepala naga raksasa muncul. Tenggelamkan itu, Darkness. Dia membuka kepala naga raksasa dan kegelapan yang menakutkan menyerang semua idola Dharma. Astaga, monster macam apa ini? Idola Dharma macam apa ini itu bisa membuat cakarnya tumbuh beberapa ribu meter, dan bahkan kepalanya. Sebenarnya ada 5 ahli ranah Void tipe 7 yang telah jatuh, ini. Di sekitarnya, semua orang melihat penampilan menakutkan dari kepala naga, dan para ahli di bawah ranah kekosongan mendalam tipe 7 dengan cepat mundur. Mereka mundur sekitar 20 km saat mereka melihat kepala naga raksasa itu dengan kaget. Apa-apaan monster ini? Ketika 20 pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari tingkat ke-7 dari alam Sitraf melihat kepala naga yang berukuran beberapa ribu meter muncul di garis pandang mereka, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Monster macam apa ini? Aura iblis yang menakutkan keluar dari mulut Wang Xian dan menelan semua idola Dharma mereka. Mata naga, yang berukuran puluhan meter, terkunci pada seniman bela diri kosong tingkat ke-7 yang seperti semut. Menabrak. Pada saat ini, rantai sisik setan di tangan Wang Xian bergerak. Banyak rantai gelap dengan duri tajam menyapu ke arah 27 seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat bawah di bawah. Pada saat ini, seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 27 yang tersisa akhirnya panik. Mata mereka mengungkapkan jejak ketakutan, dan sosok mereka bergerak, dengan cepat bersembunyi di sekitarnya. Kami mengaku kalah, dan memberikan ketiga ramuan roh itu kepadamu, kami tidak akan bertarung untuk mereka. Jika kita benar-benar bertarung dengan hidup kita, kamu juga tidak akan merasa baik. Salah satu ahli Void Tier 7 berteriak dengan wajah penuh ketakutan, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah memusnahkan lawan mereka, namun mereka telah membunuh 5 ahli. Selain itu, rantai gelap yang menakutkan telah memblokir rute pelarian mereka. Karena aku sudah bergerak, aku tidak akan menyerah. Kamu mencari kematianmu sendiri. Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu berani menyinggung Ling Jian-er, kamu harus siap mati. Saat dia berbicara, kepala naga besar membuka mulutnya yang besar dan menyerang seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 27. Pada saat yang sama, rantai sisik iblis dan cakar naga besar menyerang mereka pada saat bersamaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Dengan raungan marah dan terhina, nyala api pada salah satu seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 semakin intensif. Dia berubah menjadi raksasa api setinggi 2000 meter dan menyerang Wang Xian dengan tangan kosong. Mata seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 19 ke-7 lainnya perlahan berubah menjadi merah darah. Masing-masing dilindungi oleh energi dan berubah menjadi raksasa yang berukuran beberapa ribu meter. Pertempuran yang mengerikan. Apakah makhluk hitam itu ahli di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang? Pada saat ini, para ahli dari berbagai faksi yang datang untuk memeriksa situasi di Danau Dewa Air Hitam melihat ke tengah pertempuran dengan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah. Kedua tetua klan He memandangi kepala naga dan cakar naga yang menakutkan. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melebarkan mata dan saling memandang. Wang Xian adalah teman He Yuan dari klan He, Wang Xian. Mereka sangat terkejut saat melihat pemuda itu berubah menjadi makhluk gelap yang menakutkan hari itu. Dia menghancurkan kota iblis kuno dan membunuh 7 master iblis. Sekarang, mereka bahkan lebih tercengang ketika melihatnya menghancurkan lebih dari 20 ahli dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Ini terlalu menakutkan. Apakah kamu tahu makhluk ini? Dua tetua dari satu-satunya sekte memandangi dua tetua klan dari klan He. Mereka mengangkat kepala sedikit dan bertanya dengan dingin. Ya, berbicara. Kedua tetua klan dari klan He agak ragu-ragu. Kedua tetua dari satu-satunya sekte dengan dingin melontarkan sepatah kata pun. Di sekitarnya, sekelompok faksi kuat dari wilayah yang luas melihat ke atas. Mata mereka berkedip-kedip dengan kilau. Menurut informasi yang kami terima dari klan He, makhluk ini adalah iblis langit. Dialah yang menghancurkan kota kuno para iblis. Kedua tetua klan mengertakkan gigi dan berkata langsung. Dihadapkan dengan pertanyaan kuat dari sekte tunggal, mereka tidak berani untuk tidak menjawab. Namun, mereka tidak mengungkapkan Wang Xian. Sky Demon, dia adalah Sky Demon. Teriakan kejutan keluar dari mulut para ahli dari kekuatan kelas 1 di sekitar mereka. Mereka melihat makhluk menakutkan di depan mereka, yang telah menghancurkan 20 ahli dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Dia adalah setan langit yang telah menghancurkan kekuatan yang mereka takuti. Dia seharusnya mencapai peringkat 8 ahli bela diri yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan menghancurkan 20 peringkat 7 ahli bela diri yang mendalam.
Seorang penatua dari Kekaisaran Wuji memandang ke tengah medan perang dengan acuh tak acuh, matanya berkedip-kedip. Kalian semua, datang ke sini. Pada saat ini, dua tetua dari satu-satunya sekte melihat ke kiri 5 kilometer jauhnya dan memerintahkan orang-orang berjubah hitam di sekitarnya. Ketika orang-orang berjubah hitam mendengar perintah para ahli sekte Solitaire, ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka buru-buru terbang dan berteriak ketakutan, "Tuan! Mengapa mereka berkelahi?" Seorang sesepuh dari sekte Solitaire menatap medan perang dan bertanya dengan binar di matanya. Melaporkan kepada Tuan, itu karena rumput jantung pedang 3 level 8. Sekelompok orang berjubah hitam buru-buru menjawab. Rumput jantung 3 pedang. Orang-orang di sekitarnya tertegun sekali lagi. Meskipun 3 rumput hati pedang interpretasi kekosongan tingkat 8 sangat berharga, itu tidak cukup untuk menyebabkan begitu banyak ahli bertarung sampai mati. Faktanya, bahkan ahli interpretasi kekosongan level 7 tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Ini, 3 level 8 void interpretasi pedang hati rumput bagaimana mereka bisa bertarung sampai mati untuk 3 rumput hati pedang interpretasi kosong tingkat 8. Wajah sesepuh dari sekte solipsistik menjadi dingin saat dia bertanya kepada mereka dengan wajah berat. Tuan, itu benar, itu sosok yang tiba-tiba muncul itu berkata untuk tidak memprovokasi saya, dan master interpretasi kosong tingkat 7 lainnya ingin membunuhnya. Pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Begitu seseorang ingin melarikan diri, dia akan langsung menghentikan mereka, tidak membiarkan mereka melarikan diri sama sekali. Merasakan kekuatan kedua tetua itu, sekelompok pria berjubah hitam dengan cepat membungkuk dan berkata dengan suara bergetar. Tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Murid kedua tetua itu menyempit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Hanya untuk 3 rumput hati pedang, hanya karena 20 atau lebih ahli kekosongan tingkat 7 ingin membunuhnya, iblis langit ini tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Iblis langit ini terlalu gila. Hanya untuk 3 rumput hati pedang, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli kekosongan tingkat 7 yang berwawasan. Ini membunuh adalah kebiasaan. Tidak lama setelah dia menghancurkan kota iblis kuno, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli kekosongan tier 7 yang berwawasan hari ini seperti yang diharapkan dari iblis langit, iblis. Jika saya iblis, tidak ada iblis di dunia ini. Memang benar bahwa untuk 3 rumput roh, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli tingkat 7 yang berwawasan luas. Dia hanyalah orang gila. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang seperti itu. Kita tidak bisa memprovokasi setan langit ini. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Pasukan tingkat pertama di wilayah yang luas memandang ke depan, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat sosok gelap yang sangat besar. Kekuatan iblis benar-benar tak terkalahkan di dunia. Semua pasukan kelas 1 telah memutuskan bahwa mereka sama sekali tidak dapat memprovokasi orang gila seperti itu. Bahkan 3 kekuatan super besar merasakan sedikit ketakutan di hati mereka saat mereka melihat iblis langit ini. Mereka tidak takut pada lawan yang kuat, tetapi takut pada orang gila seperti ini yang tidak peduli dengan nyawa mereka. 1560